Bab 2832. Rini, kamu keterlaluan. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Tuan Busnadi baru saja mengobatiku, jadi kamu terus memfitnahku. Jika kamu terus memfitnahku, aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Gendis merasa sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Rasa malu yang dia rasakan benar-benar telah memudar. Kau tidak akan membiarkan ini berlalu? Aku penasaran dengan apa yang bisa dilakukan oleh serigala betina yang tak tahu malu sepertimu, kata Rini dengan nada menghina. Karena dia mengenal Iwan, dia naik ke tahap menengah alam Augana dengan bantuannya. Di antara generasi muda selain Hugo dan Felton, tidak banyak yang bisa menandinginya. Dan dia tidak perlu takut pada orang-orang seperti Gendis. Setelah menghabiskan waktu bersama Iwan, dia secara bertahap mulai menghilangkan perasaannya padanya. Gendis telah merayu Iwan dan bahkan mengancamnya. Untuk seseorang yang sombong seperti Rini, tidak mungkin dia membiarkan hal ini terjadi. Jika Gendis berani menyerang, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada Gendis dan menunjukkan kepadanya konsekuensi dari bertindak tanpa malu. Kenapa kamu? Gendis merasa sangat marah, tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi. Dia lalu mengulurkan lengannya dan melancarkan serangan ke arah Rini. Dia tahu bahwa Rini adalah praktisi bela diri yang cukup tangguh dan dia mungkin tidak akan menang. Tapi dia harus melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya, kepolosan dan reputasinya. Ketahuilah tempatmu. Rini mencibir dan berniat membalas tanpa ragu-ragu. Berhenti. Iwan terkejut dan menempatkan dirinya di antara kedua wanita itu, meraih pergelangan tangan Rini dan Gendis dengan kedua tangannya. Hal ini menghentikan perkelahian dan mencegah situasi menjadi lebih buruk. Rini, tenanglah. Saya mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang terjadi antara saya dan Nona Dakles. Bisakah kamu berhenti bermain-main? Iwan menegur Rini tidak senang dengan sikapnya yang tidak masuk akal. Aku tidak main-main, aku melihatnya sendiri. Karena frustasi. Rini merasa frustasi karena Iwan memihak Gendis. Saat dia semakin marah, dia semakin tidak percaya padanya. Kecemburuan bisa membutakan seseorang dan ini berlaku juga untuk situasi Rini. Dia telah jatuh cinta dengan Iwan dan tanpa sadar menganggapnya pacarnya. Setelah mengetahui bahwa Gendis selangkah lebih maju darinya dan merebut pacarnya, Rini merasa sangat marah dan cemburu. Oleh karena itu, dia menolak untuk mempercayai apa yang dikatakan Iwan dan Gendis. Bab 2833. Kenapa kamu? Iwan frustasi karena Rini menolak mendengarkan alasan. Namun tidak bisa berbuat banyak karena tuduhan Rini tidak sepenuhnya tidak berdasar. Saat dia merawat Gendis, mereka berada dalam posisi yang membahayakan dan secara kebetulan Rini melihat mereka. Wajar jika Rini salah paham. Saat ini Rini dengan keras kepala menolak untuk percaya bahwa tidak terjadi apa-apa antara dia dan Gendis. Iwan tidak tahu di mana dia bisa memulai menjelaskan dirinya sendiri. Gendis menarik nafas dalam-dalam dan perlahan mendapatkan kembali ketenangannya karena campur tangan Iwan. Dia tahu bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman dan dia akhirnya melawan Rini. Ini hanya akan memperdalam kesalahpahaman dan menyebabkan situasi menjadi lebih buruk. Ini tidak akan menguntungkan dirinya dan Iwan. Tentu saja tidak sopan jika Rini berulang kali mempertanyakan ketidakbersalahannya. Jadi dia tidak bisa menerima kemunduran tanpa melakukan perlawanan. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya, pikiran dan dia mengingat sesuatu. Rini, kamu menjadi konyol. Jadi bagaimana jika terjadi sesuatu antara aku dan Tuan Busnadi? Kamu bukan siapa-siapa baginya, jadi apa urusanmu? Dia mengejek dan membalas. Benar ini tidak ada hubungannya denganmu kan? Iwan akhirnya berhasil menimpalinya. Dia begitu sibuk menjelaskan dirinya kepada Rini sehingga dia tidak terlalu memikirkannya. Namun perkataan Gendis mengingatkannya bahwa Rini bukanlah pacar atau anggota keluarganya. Bahkan jika terjadi sesuatu antara dia dan Gendis, Rini tidak berhak mempertanyakannya. Aku?
Rini terkejut dan tidak bisa berkata-kata terhadap kata-kata Gendis. Karena cemburu dan perasaannya terhadap Iwan, dia telah menuduh Gendis tidak tahu malu. Namun jawaban Gendis mengandung poin krusial. Pada saat inilah dia teringat bahwa dia bukanlah pacar Iwan dan terserah pada mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Dia tidak punya hak untuk mengkonfrontasi Gendis dan dia tidak bisa membantahnya. Rini, apalagi yang ingin kamu katakan? Gendis mengejek. Rini berulang kali menuduhnya tidur dengan seorang pria dan bahkan menyebutnya rubah betina yang tidak tahu malu. Gendis merasa sangat marah dan dengan senang karena Rini tidak bisa berkata-kata karena kata-katanya. Siapa bilang itu bukan urusanku? Aku. Wajah Rini memerah. Dia sangat ingin mencari alasan atas campur tangannya, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasan apapun, sekeras apapun dia berusaha. Tuan Gusnadi bukan pacarmu, jadi apa yang kami lakukan bukanlah urusanmu. Oh begitu, Anda jatuh cinta dengan Tuan Gusnadi kan? Gendis mengejek Rini dengan membalas dendam atas hinaan yang diterimanya sebelumnya. Bab 2834. Benar, aku suka Iwan. Aku tidak akan membiarkan rubah betina yang tak tahu malu merayunya. Rini terlalu bangga untuk diejek oleh Gendis, tidak berpikir dua kali untuk menyatakan rasa sayangnya kepada Iwan. Diliputi rasa cemburu. Apa? Rini, apakah itu lucu macam apa? Itu tidak lucu, Iwan terkejut. Rini adalah putri tertua keluarga Morrison dan wanita tercantik di wilayah barat yang memiliki banyak pengejar. Dengan apa yang dia miliki, Rini bisa berkencan dengan siapapun yang dia inginkan sehingga dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menyukainya. Ini benar-benar mengejutkannya. Namun Rini sepertinya frustasi, jadi dia berasumsi bahwa dia hanya mengatakan sesuatu karena marah dan bukannya mengatakan apa yang dia katakan. Rini tersentak, tidak bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tidak berpengalaman dalam cinta dan tidak menyadari bagaimana perasaannya terhadap Iwan. Baru pada saat ini dia mengira Gendis akan merebut Iwan sehingga rasa cemburu dalam dirinya membuatnya mustahil untuk menyangkal perasaannya. Pada saat itu dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta kepada Iwan. Aku tidak bercanda, aku bersungguh-sungguh Iwan. Aku tidak tahu kapan itu terjadi, tapi aku jatuh cinta padamu. Yang aku tahu hanyalah aku bahagia kapanpun aku bersamamu, dan aku ingin bersamamu selamanya. Jika kamu bersedia menerimaku, bisakah kamu menjadikanku pacarmu? Rini menggertakkan gigi dan mengumpulkan keberanian untuk mengakui perasaannya. Meskipun dia bangga karena kecantikan dan statusnya, dia adalah orang yang lugas dan tidak pernah pandai membuat rencana. Karena dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Iwan, dia lalu memutuskan untuk berterus terang. Apa? Iwan terguncang oleh pengakuannya karena awalnya dia mengira bahwa Rini hanya bermain-main. Yang membuatnya bingung, Rini ternyata mengatakan yang sebenarnya. Yang paling penting, dia hanya melihat Hugo dan Rini sebagai teman dan tidak pernah memikirkan Rini secara romantis. Oleh karena itu, pengakuannya benar-benar tidak terduga dan dia merasa sangat terguncang. Dia pun membeku karena terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Iwan, kamu mau jadi pacarku atau tidak? Katakan sesuatu. Rini menjadi gugup ketika Iwan tidak merespons. Tiba-tiba kesadaran muncul di benaknya ketika dia berbalik dan melihat Gendis. Jangan khawatir Iwan, aku tahu apa yang terjadi pada Gendis hanyalah sebuah kesalahan penilaian. Aku tidak menyalahkanmu atas hal itu. Jika kamu meninggalkannya dan menjadi pacarku, aku tidak akan keberatan, ucap Rini dan menatap Iwan dengan antisipasi. Berharap dia akan memotong Gendis dan menerimanya. Dia adalah putri tertua keluarga Morrison dan wanita paling cantik di wilayah barat. Dari segi status dan kecantikan dia melampaui Gendis. Sekarang dia memanggil keberaniannya untuk mengakui perasaannya kepada Iwan. Dia yakin bahwa Iwan akan memilihnya bersamanya, bukanlah Gendis. 1835.
Rini, maafkan aku tidak bisa menjadi pacarmu, bentak Iwan dan menolak Rini. Apa? Kenapa tidak? Apa karena gendis? Rini tidak menyangka bahwa Iwan akan menolak Rini dan dia merasa terguncang. Dia pun menoleh ke gendis dan amarah dan cemburu saat dia mengarah Iwan untuk menolaknya demi gendis. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan Nona Douglas, kamu tidak tahu itu. Tapi aku sudah mempunyai seorang gadis. Iwan menggeleng berniat menjelaskan kalau dia sudah punya pacar. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Sungguh mengesankan, sebuah cibiran terdengar di luar. Rina dengan tubuh mungil dan paras cantiknya menyerbu masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh 4 wanita yang sama cantiknya. Mereka tidak lain adalah Tari, Yuni, Ratna, dan Rizka. Selain mereka, bawahan Iwan, Henry, dan Candil juga ada di sana. Iwan menyelesaikan produksi pil alkimia pada sore hari, sehari sebelumnya. Iwan lalu menelpon Yuni saat malam mengatur agar Candil mengantar Yuni ke wilayah barat untuk membantunya dalam upaya penjualan. Setelah sekian lama berpisah, Tari, Yuni, dan yang lainnya merindukan Iwan. Setelah mendengar kabar dari Iwan, semua orang ingin pergi ke wilayah barat untuk menemui Iwan. Jadi mereka berangkat bersama lebih awal pagi itu. Menurut alamat yang diberikan Yuni, mereka menemukan hotel tempat Iwan menginap dan baru saja tiba belum lama ini. Karena mereka memiliki kesalahpahaman saat dia datang dan menemukan gendis, dia membiarkan pintu terbuka. Oleh karena itu, Tari dan yang lainnya tiba tepat pada waktunya untuk mendengarkan Rini mengakui perasaannya kepada Iwan. Rina yang selalu pemarah adalah orang pertama yang gemetar dan berjalan melewati pintu. Mereka cantik sekali, siapa mereka? Gendis dan Rini sama-sama terkejut dengan kecantikan Tari dan yang lainnya. Gendis adalah wanita cantik dan dia selalu bangga dengan penampilannya. Tapi Tari dan 4 wanita lainnya yang ikut serta semuanya lebih cantik daripada mereka. Rini adalah orang yang paling cantik dan satu-satunya yang bisa dibandingkan dengan 5 orang kepercayaan Iwan. Meski begitu, Tari dan Yuni masih sedikit lebih cantik dari Rini. Seketika dia kaget dan bingung kenapa tiba-tiba begitu banyak wanita cantik berkumpul. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Tari, kalian semua di sini bagus sekali. Berbeda dengan Gendis dan Rini, Iwan sangat senang melihat mereka. Setelah berpisah selama berhari-hari, dia juga sangat merindukan Tari dan senang bertemu mereka. Dia tidak mau repot-repot berbicara dengan Rini dan bergegas ke arah Tari. Namun sebelum Iwan bisa mendekat, Rina dengan kejam melancarkan tendangannya ke arah Iwan.